Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah tiba. Beberapa hari telah kita lalui dari ibadah Ramadan yang penuh keindahan. Ada satu pertanyaan di dalam hati kita. Jika Ramadan yang kita lalui hari ini sama dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu, lantas buat apa kita melakukan Ramadan berkali-kali jika itu semua tidak memberikan transformasi dalam kehidupan kita? Untuk itulah Ramadan mencetak perubahan diri yang luar biasa. Ramadan mencetak diri yang lebih dahsyat, menjadi pribadi-pribadi yang lebih dicintai dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah jangan kau bangga dengan rasa laparmu. Maka min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, walaisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas, namun dia tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Untuk itulah sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita butuh perubahan. Ramadan bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi bagaimana kita mampu menjadi pribadi-pribadi dengan akhlak dan karakter yang sempurna. Untuk itulah Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 5 virus yang wajib kita jauhi. Yang pertama adalah hifdzul basar, menjaga mata. Jaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya. Bukankah setiap apa yang kita lihat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bukankah setiap mata yang memandang, bukankah setiap mata yang berkedip akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jaga pandangan kita di bulan Ramadan dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya, baik itu dalam bentuk wujud nyata dalam kehidupan ataupun melalui layar televisi yang kita saksikan di setiap harinya. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan, menjaga mulut. Al-Imam Ibn Mas'ud bahkan berkata, tidak ada anggota tubuh yang lebih layak untuk dipenjara dibandingkan lisan. Demi Allah sahabat-sahabatku, lisan kita lah menjadi penyebab yang dapat menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana Rasulullah berkata, mayyadman li, barang siapa yang menjamin kepadaku keselamatan 2 lubangnya, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluannya, atman lahul jannah. Aku Muhammad SAW yang akan menjamin baginya untuk masuknya ia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah jaga lisan kita dari ghibah, dari ucapan yang tidak bermanfaat, dari omongan-omongan yang tidak memberikan faidah kepada kita. Menggunjing kesalahan orang lain sama dengan kita memakan dagingnya secara mentah-mentah, dan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat maha tercela. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul udhun, menjaga telinga. Selama di bulan Ramadan mari kita jaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat, mendengarkan dari sesuatu yang tidak memberikan faidah, namun baliklah untuk mendengarkan suara tilawatil Quran. Rubah dengan mendengarkan sesuatu yang memberikan faidah dari ceramah-ceramah yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang dapat memanfaatkan telinga kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul qalbi, menjaga hatinya. Jaga hati kita dari prasangka-prasangka yang tidak semestinya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian dari prasangkamu adalah dosa. Jadi menjaga diri, karena apabila kita memang memiliki hati yang buruk sahabat-sahabatku, apapun yang kita akan lihat maka akan menjadi buruk di mata kita. Namun sebaliknya, apabila hati kita adalah hati yang bening, hati yang bersih, hati yang benar-benar dekat kepada Allah, maka apapun yang kita lihat akan menjadi sempurna. Suatu ketika ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Dek, ada apa engkau melihat keluar jendela?" Istrinya berkata, "Ayahanda, kau tahu nggak, tetangga itu lagi nyuci baju. Itu bajunya kotor ya, tapi sudah dijemur. Dia tidak tahu cara mencuci." Kata suaminya, "Oh iya ya." Keesokan harinya dia berkata lagi, "Ayah, lihatlah, tetangga kita tuh mencuci bajunya masih kotor, tapi sudah dijemur. Dia tidak tahu cara mencuci." Kata suaminya, "Oh iya ya." Kemudian di hari yang ketiga, "Ayah, sini." Kata suaminya, "Ada apa, Dek?" "Lihatlah, cuciannya sudah begitu bersih, cuciannya sudah begitu wangi. Mungkin dia sudah belajar dari tayangan-tayangan YouTube yang dia tonton dalam kesehariannya." Kata sang ayah, "Bukan, Dek, semalam ayah baru saja membersihkan kacanya. Tahukah engkau hamba Allah, ternyata yang membuat kotor bukan bajunya yang kotor, tapi kaca yang ada di depan kita yang kotor, sehingga membuat mata kita menyaksikannya secara kotor. Itulah hati. Maka jagalah hatimu dengan sebenar-benarnya." Kemudian yang kelima atau yang terakhir, hifdzul jawarih, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan, jangankan yang bermaksiat, walaupun perbuatan yang mubah pun, apabila tidak memberikan faidah kepada kita, jauhi itu semua. Karena waktu Ramadanmu begitu mahal untuk kau sia-siakan hanya perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat untuk kita.
sedetik Ramadan adalah kemuliaan. Sedetik Ramadan adalah emas yang begitu mahal. Sedetik Ramadan akan menjerumuskan kita ke dalam keindahan yang sesungguhnya di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.